Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Dalam perlakuan bahasa artinya fleksibilitasnya itu sampai kepada seperti itu. Atau juga menggunakan kata-kata kiasan-kiasan menghindari kalimat-kalimat yang jorok, kalimat-kalimat yang tidak sedap didengar, maka menggunakan kata-kata kiasan seperti buah khuldi. Itu kiasan dari hubungan seksual, tetapi beli paham wong. Ada mangan sing wareg, minum sing wareg, asal aja masa gue selalu ngomong kon. Seperti itu kira-kiranya. Jadi dalam seluk-beluk dalam Al-Quran itu seperti itu. Makanya harus kita pahami bahwa Al-Quran itu bahasanya sangat hidup dan tidak pernah membosankan. Dibaca berulang-ulang tetap segar, mudah dihafal. Bagaimana? Tidak boleh jima atau gimana maksudnya? Oh itu tuh. Ya, artinya wala taqrabu hadhihi syajarah itu maksudnya tidak boleh jima. Ya iya. Itu kan ayatnya uskun anta Wa zaujukal jannah. Iya. artinya sudah menjadi suami istri. Wa zaujukal jannah. Makanya Imam Syafi'i kalau mengawinkan itu dalam ijab qabul nih harus dua sigat, zawajtuka wa angkahtuka. Kalau zawajtuka saja tidak sah, tetapi kalau angkahtuka saja sah, karena an-nikah bimana al-wat'u. Jadi zawajtuka pasangan suami istri secara sosiologis, angkahtuka pacakane sira secara biologis. Hadhihi zaujati, ya istri saya. Wa hadhihi mangkuhati, pentogane kita. Ya kan jadi persen begitu. Makanya jadi memang secara bahasa zaujun itu makanya tidak ada mudzakar, tidak ada muannas. Dia lafaz mustarak. Bisa suami, bisa istri, karena zaujun itu pasangan. Jadi kamu dan pasanganmu itu belum tentu boleh disetubuhi. Itu hanya teman saja kok. Dan asalnya kena belen pun jaluk batur, itu jaluk berapa? Kesepian dewe kan. Nah, disitulah pengertian Syajaratul Khuldi, kebablasan sampai tekan kayak korma, kayak anggur, semakin nggak paham saya ini. Padahal korinah lafziyah dalam Al-Quran. Setan sendiri menggoda Adam dan Hawa untuk makan buah khuldi itu. Fawaswasa ilaihima asyaitan, kan begitu. Yuriyahuma min sa'atihima, artinya sa'a itu kemaluan. Jadi minta endengaken konen atau kena perlihatkanlah kemaluanmu. Nah, wong bakal mengeluarkan kemaluannya. Mau makan apa nih? Buka celana, buka sawat, mangan apa kunku? Udah. Kemudian lagi setelah selesai makan, wa tafiqa yaksifani min awraqil jannah, ya, mencari apa namanya daun-daun sorga. Berarti dalam keadaan telanjang. Ya jadi pertanyaan lagi, laki telanjang, perempuan telanjang, makan apa? Bahul. Nah ini kita tidak menyalahkan juga. Penafsir adalah penafsir. Salah dapat satu, benar dapat dua. Tetap hebat juga mereka nih. Iya, jadi mereka telah berpikir. Hanya saja
Ternyata saya cek di 51 tafsir, ada tafsir yang menyebutkan bahwa syajaratul khuld itu asyahwa. Cerdas juga nih, lupa siapa ada. Iya, iya. Artinya kenapa yang kentut ya ini? Iya. Senggolan, tangan dan lain sebagainya yang membatalkan wudu. Wudunya itu yang muka, tangan. Ada satu hikmah katanya. Itu memperingati dosa-dosa Nabi Adam. Di antaranya ketika Nabi Adam dilarang makan buah putih, itu Nabi Adam melihatnya. Itu makanya itu ada dosa di muka. Iya. Terangan begitu. Iya. Kemudian setelah itu ambilnya, ya maka hikmah itu dibasuhlah tangan. Kemudian setelah diambil disuguh yang di canggul. Kemudian ada hikmah. Iya. Bahwa itu gimana? Ya termasuk dilepek-lepekakan beli metu-metu, akhirnya metu manik-manik ya. Bareng hawa marakus beli, wis manjing. Oh udah dipodot-podot akhirnya metu susu nih. Ya itu mah boleh-boleh saja menafsirkan. Nggak dilarang. boleh-boleh saja tafsir itu silakan saja ya. Boleh saja, sah-sah saja menafsirkan. Cuman kan persoalannya kan masuk akal atau tidak. Jadi ini kadang-kadang bahasa simbol dalam Al-Quran menghindari kata-kata kotor, ya kan gitu, kata-kata jorok itu kadang-kadang orang tidak dipahaminya. Jadi memperlakukan seperti kata-kata manusia, ya kan gitu. Wala yadribna bi arjulihina liyubdina zinatahunna. Perempuan kalau berjalan tidak boleh menghentak-hentakan kakinya, nantinya kelihatan perhiasannya, kan begitu. Ya kan begitu. Di tafsirnya nih, maksudnya zina di situ kerincingan yang di kaki. Kalau jalan di gentakanku kerincing, nah itu nggak boleh. Saya kan jadi mikir, dari mana datang syahwatnya dengan kerincing. Bakal kita mah bakal dalam wadon melakukan di giol-giol ku sing gregetan ki dalam susu sing mumbul-mumbul iki. Ini kerincingan sikil mau raya rembu kita mah. Lamun baka ana wong lanang nyawat dalam kerincing segera cari psikiater. Ya aneh kan gitu. Ya iya. Maksudnya bakal jalan jangan dihentak-hentakan. Nanti bokong bergayut-gayut. Engkau susunya mumbul-mumbul. Zinatul mar'ah itu adalah keindahan bodi perempuan. Beli paham-paham sih. Insinya jatuh teman mah. Ya ini dimaklumi karena kajian ilmu linguistik, psikolinguistik pada waktu itu belum dikaji orang. Itu tetap saja harus pakai tutup. Itu hakullah. Tapi kalau memandang masalah zina atau memandang masalah itu berarti ada hubungan yang lain dengan hakul adami gitu. Iya, zinatun. Awas nih, kenapa syahwat disebut zina? Al-Qur'annya ada wa zuyina linnasi hubbus syahwat. Jadi manusia itu dihiasi dengan syahwat. Jadi syahwat itu perhiasan. Paham? Bikin kayak sama. Ayo, sudah ngomong apa maning? Oh, kalau aurat lain lagi. Kalau aurah lain lagi. Aurat itu dari kata ar artinya jelek, buruk. Ar itu satu yang ya kayak lemen wong kadue anak wadon keburu meteng lah, aib, sesuatu yang aib, sesuatu yang buruk arto. Jadi kalau aura itu adalah kata sifat. Kalau kata sifat, bagaimana Anda bisa mendefinisikan sifat? Sifat itu tidak bisa didefinisikan, Bung. Ini kaidah logika.
Merah. Sok Pak Dadang, definisikan merah, apa merah? Ya paling-paling ya juga toko gudang garam kayak makanan kayak buku gudang garam kah? Atau kayak lamene becakun bang? Atau kayak matanya sirah bang? Tapi kan semuanya akan berbeda. Merahnya rokok, merahnya bibir, merahnya mata, merahnya pipi, merahnya matahari nggak akan sama. Sejuta merah tidak mungkin ada yang sama. Saya bisa membuat 1 miliar warna merah. Ambil galon cat merah, 1 galon cat putih. Masukkan 1 tetes putih di 1 galon merah, diaduk. 2 tetes, 3 tetes, terus sampai 1.000.000 tetes. Warna merahnya tidak sama. Tambah merah, tambah merah, tambah merah, tambah merah, tambah merah. Cat tembok juga. 1 pabrik juga Siltek lain dengan 5 tek. Nggak mungkin. Cantik, iya cantik itu ada, tapi kan relatif dan tidak bisa didefinisikan pada kata sifat. Ya, seorang perempuan lewat, bisa saja diantara kita berbeda pendapat. Ada yang bilang cantik banget, ada yang sedang, ada yang bilang jelek, tergantung kepada pengalaman kita masing-masing. Akan tetapi ketika yang lewat itu Brooke Shields, atau pada zaman dulu namanya seperti Elizabeth Taylor, kita sepakat cantik gak? Cantik. Itu saja persoalannya. Kita sepakati perempuan ini cantik, sepakat karena sudah sangat cantik sekali. Lamun dalam Luna Maya cantik gak kira-kira? Cantik, sepakat. Kalau Bitarmi itu persoalan. Jadi kata aurah ini bisa menjadi kata sifat tentang waktu. Waktu juga ada waktu yang aurah. Salasu auratin min ba'di salatil isya'i wa min qabli salatis subhi wa hina tada'una siyabakum waktu zahirah. Setelah salat isya, sebelum salat subuh, dan setelah zuhur pada waktu orang tua buka baju. Itu 3 aurat. Anak-anak tidak boleh masuk kamar orang tua. Orang Arab juga ketika beralasan tidak mau ikut perang, qalu inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah. Rumah kami aurat, menjadi sifat bagi rumah. Min auratin nisa, sama jadi kata sifat aurat wanita. Nah, ketika aurat menjadi kata sifat, maka pengertiannya berbeda. Rumah yang aurat, rumah yang tidak digrendel, rumah yang mudah kemalingan, ya kan gitu. Kalau waktu yang aurah, waktu rawan, yang bisa melihat sesuatu, anak melihat ibunya lagi bergumul, anak warakadala orang kan dia. Iya kan kadang-kadang sering, kan bobo siang kan kadang-kadang sering kan pulang kantor. Anak-anak ya, jadi wala junah alihin anyatau subhatu ya. Setelah 3 waktu itu boleh, silakan anak-anak masuk. Sampai itu tidak boleh, tutup pintunya. Itu tidak aurat. Nah, ketika kita bicara aurat perempuan juga sama. Perempuan yang cantik auratnya tidak sama dengan perempuan yang jelek. Mana yang lebih besar auratnya? Yang cantik. Kalau cantik sekali sampai rambutnya bagai kemil, rambutnya pun aurat ketika Anda merasa gemes. Suaranya pun bisa aurat ketika suaranya erotis. Lamun beye kan mbawang sampai ngeoleh uang pada kelenger, ya harus pakai baju yang longgar dong. Itu persoalannya. Nah, tetapi Kang Bad, kalau aurat di dalam sholat mah itu bukan kata sifat, tetapi itu kulit, sehingga dibatasi jelas. Laki-laki dari pusar sampai lutut, perempuan sekujur badan kecuali muka, dan karena kata aurat untuk sholat bukan kata sifat, tapi itu adalah maknanya kulit, sehingga akibatnya ketika orang itu pakai baju trit, celana trit, pakai pullover ketat, susunnya mantul-mantul, ya kan, pahanya melepet seperti kayak lepet, ya, yang penting kulit tertutup, sholatnya sah sholatnya. Tetapi ketika datang ke sini menghadap saya, tak usir sih dah, aja beda kita kan gitu. Dia tidak menutup auratnya dong kalau begitu. Jadi aurat sosial berbeda. Nah, siapa sih gagak ya? Pasana ya. Memang dalam sholat pusat sampai lutut. Dalam bermasyarakat, pasana gagah, dadanya bidang, nggak boleh sembarangan buka baju sembarangan. Pakai bocah wajan nugang motor tabrakan mungkin mah.
Jadi laki-laki pun ya dada juga aurat juga dalam bermasyarakat mah. Itu persoalannya. Iya makanya jadi lain persoalan. Ya kan seperti itu. Saya sholat pakai celana komprang, pusar sama lutut tertutup, sah nggak? Nah saya boleh nggak keluar pakai celana aja ke jalan? Ya nggak sah dong. Nah makanya jadi kita pertimbangkan. Jadi kepada siapa kita hormat? Kepada manusia, kepada Allah. Manik ini kebarangnya mah. Jadi itu batasan fikih mah silakan saja, pusar sampai lutut. Tapi lamun pada adang sembahyang belegiran petak tampok. Langkah urusan, bagian jadi fikih pusar sampai lutut juga. Nah itu kan jadi kajian fikih. Kajian fikih oke, itu masalahnya. Tapi kita dalam berperilaku, fikih itu hanya sebagai inspirasi saja. Kira-kira nyelewati kaca kaken lah. Iya, untuk persis nggak bisa pasana. Iya, ya memang secara fikih sah. Pasana sholat pakai celana aja, nggak pakai baju, memang udah panas, sah sholatnya. Tapi sayangnya bener tak belikin ki. Nah, makanya begini, fikih juga kita pakai aturan-aturannya itu. Sebab kalau kita menghadap kiblat secara persis tidak mungkin. Satu, karena bumi bulat, ya kan begitu. Kalau sudah bulat mencari garis lurusnya susah, iya kan? Sekarang udah ada Google, bisa dilihat sekarang mesin-mesin sudah dibaca semuanya lewatnya nih. Nah, situ kita pakai fikih. Yang penting adalah menghadap ke Ka'bah itu sekian derajat. Ya, ingat titik tolak yang berbeda 1/1000 mili. Awas, 1/1000 mili. Kita bidikan ya dengan senjata yang lurus tepat, bisa nabrak Ka'bah belum bisa nyelewat gini. Semakin jauh ketika titik tolak berbeda maka dia akan merenggang. Jadi gimana? Ya sudah, fikih mengatur yang penting ada batas toleransi. Dalam sholat saja dada kita bisa bergeser antara rakaat pertama rakaat kedua, sudah bergeser ini, nggak bisa lurus. Ya itu sudah kita bisa batas toleransi, minimal adalah sekian derajat ada di toleransi. Nah makanya ucapan mustaqbilal ka'bati dengan mustaqbilal kiblati, mana yang lebih layak? Ya iya, sebenarnya mah beli diucapakan mana nggak sah sholat, saking berlebih-lebihan bisa dikongkon siapa tekang masalah batu. Termasuk arba rakaat yang berlebih-lebihan gini. Usolli fardhu zuhri itu sudah pasti kalau zuhur 4 rakaat, nggak ada zuhur yang 3 rakaat. Jadi disebutkan arba rakaat itu jangan palitain, nggak ada kan lebihan. Ya sudah, usolli fardhu zuhri. Kok jadi bertele-tele ke wong se-Indonesia bakal sholat kedawan pisan usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Masya Allah, sing endi mangga di jalan ning kitabe usolli fardhu zuhri Allahu akbar, selesai kok. Gini kaya-kaya gara-gara maca kitab pesolatan bahasa Jawa gini orang populer sekali. Ya, ya, ya. Iya. Iya, bisa beli perlu barang. Iya. Iya. Mustaqbil apa man mustaqbilat? Ya usolli fardhu zuhri Allahu akbar, selesai kok. Pantesan nggal masjid bangun takbirku Allah akbar. Masya Allah. Mad apa kunku? Mad ulah kokos. Mad ngali. Nah itu jadi memang sesungguhnya ya itu. Jadi ini juga ngambat ya, kenapa sih tidak diperbaiki gitu supaya kualitas ibadah umat ini semakin baik. Terus maning, yang kedua nih terakhir, niat itu muqtarinan bi fi'lihi, kan itu fikihnya, bebarengan dengan perbuatannya. Prangsane
Allah, mulutnya Allah, hatinya usolli fardhu zuhri. Diwurukin siapa mengkonanku? Usolli fardhu zuhri sudah merem, deluk, gerakan hatimu, ya Allah, saya salat zuhur 4 rakaat. Titik. Allahu Akbar. Nggak usah kita mengucap dalam hati usolli fardhu zuhri lah. Sama muktadin itu begitu. Masa ya cangkemnya Allahu Akbar atine usolli sejeng temen omongan karo perbuatan. Di sana ada istilah muqaranah, ada muqaranah hakikiyah, ada muqaranah ulfiyah gitu. Jadi muqaranah hakikiyah itu kita dalam ucapan Allah Akbar dimulai dari A sampai akhir ro gitu. Itu hakiki. Bahkan hukumnya sendiri itu semua bentuk hukum dan itu rokaat itu bisa terbayang. Itu yang hakiki itu. Ulfi itu yang penting begitu. Nah, muqaranah hakikiyah itu yang penting di dalam bunyi Allahu Akbar, apakah di bunyi lafal Allah atau di Akbar, yang jelas ada di situ itu ada niat. Iya. Hakikiyah itu dari bunyi A sampai Ro itu. Jadi kayak orang ini racing ya, lomba motor nih. Siapa yang menang, siapa yang kalah bedu. Karena dengan teleskop yang sangat tajam sekali, pas itu nabrak garisnya bareng, jreng, itu mau corona. Ini sulit terjadi Kang Bed. Sing penting Zaid sama Hasan datang bersama-sama. Sing mancing mah maja dingin, Hasannya ninjaba. Belum mungkin jreng bareng-bareng luar mancing. Ya sulit terjadi. Jaraknya juga bisa. Pokoknya dalam satu hari datang bersama-sama. Saya datang bersama Ali, bedanya 1 jam. Tetap bersama Ali, kebersamaan itu seperti itu. Makanya Abu Hanifah menilai dari rumah usolli fardal jumati, niat, terus cari kunci motor, cari sejadah, nyetater motor, ngegas motor, sampai masjid, cari parkir, ngunci motor, ngelar sejadah, Allahu Akbar, selesai. Asal jangan dihalang-halangi dengan perbuatan apapun yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Nih tengah jalan anak pada nyapa, bu ya menti sholat Jumat batal niatnya, kudu niat maning. Persoalan begini, membatalkan sholat itu kan dosa haram karena sedang melakukan ibadah kemudian dibatalkan. Bukan membatalkan niatnya batal. Saya udah usolli fardhu zuhri, nyari sejadah, ada kaitan dengan sholat? Nyetir motor, cari parkir, ngelar sejadah, ya sudah selesai, nggak usah niat lagi, niatnya di rumah kok. Niatnya di rumah, takbirnya di masjid. Itu boleh membatalkan berarti kan? Ketika ada gangguan itu boleh, artinya boleh tidak melanjutkan sholat kan? Bukan niat lagi, niatnya ulang lagi, sampai ke masjid, ya usolli lagi, karena tadi ngobrol dulu. Iya, itu min afal kharijah anis salat, perbuatan-perbuatan yang di luar konteks salat itu, jadi niatnya batal. Macam datang sana ya karena ngobrol dingin sih, ya jadi ya harus. Nah, bayangkan antara rumah dengan masjid itu sah saja kok. Apa maning lagi ngadeg, wis ngadep ngulon, wis ndeluk, tangan wis gegel, ati wis sudah mengatakan saya mau salat zuhur, terus Allahu Akbar. Ya sudah, siapa lagi? Itu sudah cukup muktarinan kok. Masa Allah akhirnya ya malah justru akhirnya takbir ki salah kabeh gini. Allah, langka bahasa Arabku. Tuhan kita itu bukan Allah lah. Allah. Titina wong sejagat Allah kabeh. Ana maning Allah, masya Allah, Allah. Ini 2 hamzah dijadikan satu. Yang satu hamzatul istifham, yang satunya hamzatul jalalah. Jadinya Allah. Dalam Al-Quran ada kan? Ada dalam Al-Quran kan? Ada kan? Allah, artinya Allahu. Ya bisa maning baik. Mana maning Allahu Akbar maning. Kenapa boy maning nol?
ana kedawan pisan, ana Allahu Akbar bundak pisan. Jadi ya sudah, yang layak takbir tuh gimana sih? Allahu Akbar. Iya, Allahu Akbar. Enggak ada Allahu Akbar. Aduh. Kian bibit yang was-was ki. Lah ya iya. Jadi pengertian muktarinan sendiri juga mesti dijelaskan. Namanya kebersamaan bersama-sama tuh, sekalipun kita bersama-sama ke Jakarta nih, ada yang depan yang belakang, yang bisa-bisa mobilnya beda, bersama juga. Nah, makanya jadi disitulah sampai kepada ini kritikan saja. Berjamaah itu satu yang dijaga kedisiplinan. Jangan sampai imam ruku makmumnya enggak ruku, sehingga kaidahnya kalau seandainya makmum belum sempat baca Fatihah pun lewat, tinggalkan, langsung ruku, udah sah sholatnya. Nah sekarang bayangkan simpang siurnya, imam baca Fatihah, makmumnya menang. Imam baca surat, makmumnya baca Fatihah. Imam baca surat, makmum blingkerongokaken. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu. Blingkerongokaken. Imam ruku, makmum nutugaken Fatihah. Turun Fatihah. Imam i'tidal, makmum baca surat. Jadi di kitab Fathul Mu'in, wa qiraatul makmum tuh khalfal imam tuh, khalfa tuh di belakang. Ini malah Bismillahirrahmanirrahim, kita mendengarkan dan mengikutinya dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya alhamdulillahirabbil alamin, kita juga ingin alhamdulillahirabbil alamin. Imam waladhdallin, kita amin. Imam baca wadduha, kita baca wadduha juga di belakang dia. Imam ruku, kita ruku, kan begitu aturannya. Karena praduganya makmum harus baca Fatihah dan imam tahu makmum belum baca Fatihah, sehingga imam berhenti menunggu makmum Fatihah dulu. Mbu menengah masak menengah ku. Wis cukup kira Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim bae maca wadduha. Nah ini perlu dikaji kembali. Yakin ma'arane gak wong menawarkan, perlu dikaji kembali. Kari gelam beliau beli apa? Masa kita maksa majing suarga sih maning. Nyanyain baik. Kita ibu macam beli ya artinya begitulah peningkatan kualitas. Coba kenapa kita tidak pernah mencerdasi persoalannya sehari-hari? Karena kita sudah tenggelam dalam apa namanya, bukan kebiasaan, unconscious mind, sudah masuk dalam alam sadar, sehingga kita tidak pernah menyadari kita melakukan kesalahan. Saking lancar kita kayak nyupir kayak mau ke sing gucik ya, bareng kaset, bareng ngobrol karo awab, kaset, bareng dalam pemandangan, nyetir ke sebelum mikir mana kita mah. Pokoknya gerak refleksi, anda mau lewat ya. Jadi ketika kita sudah masuk dalam unconscious mind, itulah nikmat Allah yang luar biasa. Kita bisa mengerjakan banyak pekerjaan dalam saat yang sama. Semuanya kita serahkan kepada gerak refleksi. Itu saja persoalannya. Wah, ada motor. Ya, bareng dalam kaca spion, bareng rokok kena, bareng ngobrol, bareng udud. Semuanya oke-oke aja. Iya. Nah, itulah makanya kita itu harus selalu mengevaluasi apapun yang dilakukan. Sudah benar atau belum, dievaluasi lagi. Dievaluasi itu selalu harus terus-menerus. Nah itu makanya bisa terjadi evaluasi ini, kita mengkritik atau kita dikritik, kita menegur dan kita menegur. Itu salah satu persyaratan keberhasilan orang meniti kehidupan adalah kita siap mengkritik dan siap dikritik berdasarkan kebenaran. Makanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu bersalah.